Kisah yang akan saya bagikan ini adalah tentang kemenangan lotre keluarga kami yang bernilai miliaran rupiah. Dengan gembira, saya berlari pulang untuk mengabarkan berita ini. Namun setibanya di rumah, ibu mertua saya menyambut dengan surat cerai di tangan, menghalangi pintu dan berkata, "Anakku sekarang gajinya sudah 50 rupiah saru-saru ribu sebulan. Tanda tangani ini dan pergi dari sini." Suatu pagi di bulan Maret, matahari terbit lebih awal di Bekasi. Panas yang memancar dari lantai semen di depan rumah berbaur dengan aroma sayur asem, terasi, dan kopi tubruk dari warung di ujung gang. Campuran aroma ini membuat gang kecil kami terasa akrab namun sesak, seperti pakaian yang selalu kau kenakan hingga aus di bagian bahunya. Di tengah suasana yang tampak damai itu, hidupku ternyata sedang diam-diam menenun badai dahsyat yang belum kusadari. Aku, Santi, 34 tahun, pemilik sebuah warung kelontong kecil yang berdiri tepat di depan rumah kami. Suamiku bernama Bima, 2 tahun lebih tua dariku. Ia seorang insinyur konstruksi di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Kami memiliki seorang putra berusia 6 tahun, si bungsu Adi. Kami juga tinggal bersama ibu mertuaku, Ibu Ratna, yang dikenal di seluruh lingkungan sebagai wanita yang cerdik. Tapi hanya kami yang serumah yang tahu bahwa di balik setiap kecerdikannya, ada kata-kata yang menusuk hati orang lain. Kami tidak miskin, tapi kami juga tidak pernah merasakan kelapangan yang sesungguhnya. Rumah tipe bungalow kami hanya cukup untuk satu set kursi tamu tua dan sebuah kulkas yang bersandar di dinding. Dapur kecil di belakang selalu menyala sejak dini hari. Di luar, ada rak-rak berisi mie instan, minuman ringan, permen, kecap, dan minyak, barang dagangan yang sedikit demi sedikit kujual kepada para tetangga. Warung kelontong itu adalah modal yang kukumpulkan dari hadiah pernikahan, dari pekerjaan sampinganku dulu, bahkan dari saat-saat di mana aku menahan diri untuk tidak membeli baju baru hanya demi menabung. Setiap hari, akulah yang pertama bangun. Pukul 4 pagi, aku sudah bangkit untuk menanak nasi, menggoreng ikan, memasak sayur, dan selagi ada waktu, aku akan mengelap rak-rak dan memeriksa daftar barang yang masuk kemarin. Pukul 5:30, aku akan membangunkan Adi untuk buang air kecil, berganti pakaian, dan mengajarinya membaca kata-kata dari pekerjaan rumah yang diberikan gurunya. Sebelum pukul 6, Ibu Ratna akan keluar dari kamarnya. Pasti dia akan melihat dulu apa yang tersaji di meja sebelum berbicara. "Lauk kita hari ini cuma telur dan sayur, Nak." Aku meletakkan sendok garpu dan menjawab dengan lembut, "Iya, Bu. Kemarin saya tidak sempat ke pasar pagi-pagi. Nanti siang setelah ambil barang dagangan, saya akan beli ikan segar untuk makan malam." Ibu Ratna menarik kursi dan duduk. Suaranya tenang tapi setiap katanya seolah memiliki duri. "Hah, kita ini banyak orang di rumah. Kamu memang pintar mengatur anggaran. Tapi kalau makanan kita sesederhana ini terus, orang lain akan berpikir kita ini sudah sangat kekurangan." Aku hanya tersenyum pahit dan tidak menjawab. Begitulah gaya bicara ibu mertuaku. Dia tidak marah secara langsung, tapi kata-katanya cukup untuk membuatmu terluka. Ada kalimat-kalimat yang pada pendengaran pertama terdengar seperti nasihat. Tapi jika kau pikirkan baik-baik, rasanya seperti ditusuk jarum sedikit demi sedikit. Bima adalah yang terakhir keluar dari kamar. Dia sudah mengenakan kemeja yang licin disetrika. Rambutnya rapi, memegang ponsel, dan matanya masih terpaku pada layar seolah dia belum benar-benar menjadi bagian dari sarapan pagi itu. Aku menuangkan sayur untuknya dan berkata, "Makanlah cepat, kamu masih harus ke Jakarta. Bekalmu sudah kusiapkan di meja." Jawabnya tanpa menatapku. Aku sudah terbiasa. Dulu di tahun-tahun awal pernikahan kami, setiap kali aku menyiapkan keperluannya untuk bekerja, dia masih bisa berkata, "Terima kasih, sayang," atau "Kamu juga istirahat." Ya, tapi belakangan ini, kata-kata itu menjadi selangkah tetesan pertama hujan yang mengering bahkan sebelum jatuh ke tanah. Adi, yang duduk di sebelahku, makan sambil menatapku dan bertanya, "Mama, nanti bisa jemput aku lebih awal? Aku dapat bintang, loh." Aku mengelus kepalanya. "Tentu saja, Nak. Kalau Adi jadi anak baik, Mama akan tutup warung lebih cepat untuk menjemputmu." Anak itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang ompong, yang sedikit meringankan hatiku di rumah itu. Ada hari-hari di mana aku merasa seperti tiang di tengah halaman. Semua orang menambatkan kekhawatiran, kekesalan, dan harapan mereka padaku. Hanya anakku yang memeluk leherku dengan tangan-tangan mungilnya, seolah-olah aku masih menjadi tempat berlindungnya yang paling damai. Setelah makan, Bima membawa tasnya dan pergi. Aku berdiri di pintu dan mengingatkan seperti biasa. "Hati-hati di jalan." "Iya," hanya itu jawabannya, lalu menyalakan motornya. Ibu Ratna menatap bayangan anaknya yang menjauh dan mendesah, seolah meratapi sekaligus menyalahkan. Bima itu sekolahnya benar, punya profesi.
Semoga saja dalam beberapa tahun ini karirnya menanjak. Kasihan juga melihat laki-laki yang hidupnya selalu susah. Aku tahu dia tidak hanya berbicara pada angin. Aku menunduk dan merapikan barang dagangan baru, pura-pura tidak mendengar. Tapi dia terus melanjutkan. Kalau seorang istri itu pandai bicara dan cerdik dalam hidup, akan sangat membantu suaminya. Banyak di luar sana, hanya pintar urusan rumah tapi untuk urusan di luar tidak ada gunanya. Aku tertegun. Itu bukan pertama kalinya dia berbicara seperti itu. Di matanya, aku adalah seorang wanita rumahan, yang berarti pandai memasak, berjualan eceran, merawat anak, dan bersabar. Tapi aku bukan tipe menantu yang bisa ia banggakan kepada kerabat. Dalam diam, aku membuka warung. Mengeluarkan beberapa krat air mineral. Deru motor di gang mulai ramai. Teriakan tukang bubur terdengar dari ujung jalan. Ibu-ibu yang hendak ke pasar berhenti untuk membeli sekantong gula, sebotol minyak, atau sebungkus bumbu penyedap. Hidupku berputar seperti kipas angin tua yang tergantung di dinding. Tak henti berputar dan berisik, tapi tak ada yang memperhatikan apakah ia mulai panas atau lelah. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, sampai sejauh mana seorang wanita harus bekerja agar dianggap cukup? Aku mengurus segalanya, mulai dari makanan hingga uang sekolah anakku. Dari modal dagangan hingga tagihan listrik dan air di akhir bulan. Aku menanggung ketiadaan suami di rumah, sifat judes mertua, dan kebutuhan seorang anak kecil. Tapi di rumah ini, tampaknya orang yang paling banyak menanggung beban adalah yang paling mudah diabaikan. Kata orang, pada tali yang lembut, ikatannya akan kencang. Dulu aku percaya jika aku hidup dengan benar, sabar, dan penuh perhatian, segalanya akan baik-baik saja. Tapi kemudian aku belajar, di beberapa tempat, semakin kau menjadi lembut, semakin mereka ingin mengikatmu lebih erat. Dan ada rumah-rumah yang dari luar tampak utuh. Tapi di dalamnya begitu sesak bahkan untuk satu helaan napas pun kau tak tahu harus meletakkannya di mana. Jika pagi di rumah kami biasanya dimulai dengan aroma nasi yang baru matang dan kesibukanku bersih-bersih, malam hari seringkali berakhir dengan helaan napas Bima. Ada hari-hari di mana begitu masuk pintu, dia akan melemparkan tasnya ke kursi, melonggarkan kerah bajunya, dan terdiam. Wajahnya seberat langit yang akan segera menumpahkan hujan. Aku menyajikan semangkuk sup dan bertanya dengan hati-hati, ada masalah di proyek, Mas? Bima menarik kursi dan menjawab ketus. Hari apa yang tidak ada masalah? Aku pun terdiam. Selama kami bersama, aku tahu ada kalanya pria benar-benar lelah dan tidak ingin bicara. Tapi ada juga saat-saat di mana mereka lelah bukan karena pekerjaan, melainkan lelah karena kemanapun mereka memandang, mereka melihat diri mereka kalah dari orang lain. Dan Bima semakin jatuh ke dalam kategori kedua. Ketika kami baru menikah, dia tidak membawa apa-apa selain ijazah tekniknya dan sebuah motor tua. Tapi pada masa itu, hatinya lebih ringan. Pulang kerja, dia akan membantuku mengangkat sekarung beras. Terkadang dia akan duduk untuk menghitung bungkus mie instan agar bisa kurapikan di rak. Setiap gajian, hampir semuanya dia berikan padaku, hanya menyisakan sedikit untuk bensin dan kopi. Karena dulu, dia sering berkata, sayang, meskipun kita susah sekarang, kita berjuang bersama untuk bangkit. Aku percaya janji itu kuat, tapi tahun-tahun berlalu, teman-teman seangkatannya, yang satu sudah bisa membeli tanah, yang satu dipromosikan, dan yang lain memposting foto keluarga berlibur ke luar negeri. Sementara itu, Bima masih mengenakan seragam konstruksi, setiap hari bergelut dengan panas dan debu. Dari yang tadinya gelisah, dia menjadi mudah tersinggung. Dari yang mudah tersinggung, dia menjadi pahit terhadap tempat yang dia pulangi setiap hari. Suatu malam, sambil menggulir ponselnya, dia tersenyum pahit. Si Pujo yang dulu lebih bodoh dariku di kelas, sekarang sudah jadi manajer dan pakai Fortuner. Aku menyajikan ikan untuknya dan berkata pelan, setiap orang punya rezekinya masing-masing, Mas. Kalau belum waktu kita sabar saja. Nanti juga akan datang hari di mana kita akan naik. Bima membanting ponselnya dengan keras ke meja. Sabar melulu, sampai kapan? Orang lain sudah keliling dunia sementara kita masih terkubur di rumah ini dengan warung di depannya. Adi yang sedang makan terdiam dan menatap ayahnya, lalu menatapku. Aku mencoba merendahkan suaraku. Pelankan suaramu. Anak sedang makan. Ibu Ratna, yang berada di ujung lain meja, perlahan menuangkan kuah ke nasinya dan menyela dengan satu kalimat yang sepoi-poi saja, tapi cukup untuk mendinginkan seluruh ruang makan. Laki-laki itu banyak yang dilalui di luar. Banyak tekanan. Pulang ke rumah, kalau yang dilihat masih sempit dan berantakan, ia gampang marah. Kita juga harus mengerti dia. Aku menelan helaan napasku. Mengerti dia. Aku sudah berulang kali mendengar kalimat itu, sampai terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, adakah yang mengerti aku? Setiap hari aku menghitung setiap kaleng susu, setiap kilogram beras, setiap dus mie. Uang sekolah anak kami,
tagihan listrik dan air, sumbangan untuk kerabatnya yang meninggal dan kerabatku, semua melewati tanganku untuk dicukup-cukupi. Tapi di mata ibu mertuaku, yang paling menderita selalu adalah anaknya. Pada masa-masa itu, Bima sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia memperhatikan jam tangan yang dipakai orang lain, mobil yang mereka kendarai, dan cara mereka berbicara dengan atasan mereka. Pulang dari sebuah pernikahan, dia akan duduk di luar dan berkata, "Usia kami sama, tapi dia sudah seperti bos. Aku, kemanapun pergi, masih dipanggil insinyur lapangan." Sambil merapikan dagangan, aku mendengarnya dan membawakannya segelas air. "Pekerjaan apapun asal terhormat itu penting, Mas. Sikap lebih penting daripada penampilan. Kita sabar saja dan kerjakan yang terbaik." Dia memotongku, suaranya bercampur nada menghina. "Memangnya kamu tahu apa tentang hal-hal seperti itu? Sepanjang tahun yang kamu tahu hanya botol kecap dan bungkus bumbu penyedap. Mudah sekali bagimu untuk bicara." Kata-kata itu membuatku berhenti selama beberapa detik. Bukan karena aku belum pernah dihina, tapi karena aku tidak menyangka suatu hari suamiku sendiri akan menggunakan pekerjaan yang menghidupi keluarga kami untuk merendahkanku. Warung kelontong yang ia remehkan itu telah membantuku membeli obat untuk ibunya, susu untuk anaknya, dan di bulan-bulan tertentu, menjadi tambahan untuk gajinya yang habis. Sejak saat itu, percakapan di meja makan kami semakin jarang. Bima makan lebih cepat atau lebih sering memegang ponsel. Dia semakin jarang menatap wajah istri dan anaknya. Suatu kali, aku memasak semur favoritnya. Baru saja dia mencicipi, dia bilang terlalu asin. Keesokan harinya, aku mengurangi garam. Tapi dia malah menyingkirkan piringnya. "Siapa yang mau makan ini?" Hambar sekali. Ibu Ratna di sebelahnya nyeletuk, "Santi ini, karena selalu di rumah saja, sampai-sampai seleranya dalam memasak pun hilang." Aku mendengarnya dan hanya bisa memaksakan senyum. Ada saat-saat di mana aku merasa seperti orang yang mendayung di perahu bocor. Aku lelah menimba air setiap hari. Tapi orang-orang yang bersamaku di perahu, bukannya membantu memperbaiki, malah mengeluh mengapa laju kami begitu lambat. Suatu malam akhir pekan, Bima pulang setelah minum-minum dengan teman kerjanya. Dia berbau alkohol. Dia berdiri di tengah halaman, menatap warungku dan tiba-tiba berkata, "Depan rumah kita ini selalu seperti pasar. Memalukan. Kalau ada tamu dari kantor yang lewat sini, pasti aku akan sembunyi." Sambil merapikan dus-dus mie, aku mendengarnya dan mendongak. "Apa maksudmu? Kamu tahu dari mana datangnya setiap sen yang jadi modal warung ini, kan?" Dia mengangkat bahu dan menyeringai. "Aku tahu. Tapi bukan berarti karena aku tahu, lantas jadi bagus kelihatannya." Kata-kata itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke wajahku. Aku tidak menjawab lagi. Berdebat dengan orang yang sudah malu dengan rumah yang menaunginya hanya membuang-buang tenaga. Aku masuk ke dalam, dan mendengar di belakangku suara lirih Ibu Ratna berbicara kepada anaknya. "Sabarlah dulu, Nak. Laki-laki yang punya mimpi tidak bisa selamanya tinggal di satu tempat." Aku berdiri di wastafel. Air dingin mengalir di tanganku, tapi di dalam diriku ada kesedihan yang sulit dijelaskan. Aku tidak pernah menyalahkan suamiku karena dia belum kaya. Yang kutakutkan adalah hari di mana selain miskin uang, dia juga menjadi miskin cinta dan rasa hormat. Dan hal yang paling membunuh perasaan seorang wanita bukanlah rumah yang sempit, melainkan saat di mana orang yang tidur di sebelahnya mulai memandang istri dan anaknya sebagai bagian dari kesempitan itu sendiri. 2 tahun sebelum semua kekacauan ini, hidupku hanya berputar pada mengambil barang dagangan, mencatat utang, dan mengurus rumah. Pada masa itu, warung kelontong sudah sedikit berkembang. Aku mulai mengambil biskuit, susu, dan perlengkapan lain dari seorang pemasok di Jakarta untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Beberapa kali sebulan, aku naik motor ke Jakarta untuk mengambil barang dan pulang di hari yang sama. Siang itu di bulan April, matahari terasa seperti api yang menyiram jalanan. Sangat panas hingga aspal seolah menguap. Aku berhenti di sebuah toko grosir besar dekat sebuah rumah sakit untuk mengambil beberapa karton susu. Setelah itu, aku keluar ke jalan utama, berencana makan roti sekadar untuk mengganjal perut. Baru saja aku mendorong motor dari tepi jalan, aku melihat seorang pria tua berdiri di samping tiang listrik, satu tangan memegang dada dan yang lain berpegangan pada sebuah bangku semen. Wajahnya pucat pasi. Awalnya, kukira dia hanya pusing karena panas. Tapi ketika aku mendekat, aku melihat bibirnya sedikit membiru dan keringatnya mengucur deras seperti hujan. Segera aku memarkir motor dan menopang lengannya. "Bapak, tidak apa-apa? Bapak bisa dengar saya?" Dia membuka matanya dan menatapku. Suaranya sangat lemah. "Saya pusing, Neng." Aku panik. Aku melihat sekeliling dan melihat beberapa orang menatap dari kejauhan, tapi tidak ada yang mendekat. Aku berteriak meminta tolong pada seorang pengemudi ojek online di seberang jalan. Kami berdua membantunya ke tempat teduh.
Aku mengambil sebotol air dari keranjangku dan memberikannya minum. Tapi dari penampilannya, aku tahu kami tidak bisa berlama-lama. Aku memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit terdekat, sementara aku mengikuti dengan motorku. Setibanya di sana, perawat bertanya di mana keluarganya, di mana dokumennya. Aku hanya menggeleng. Di saku kemejanya, ada sebuah dompet. Aku meminta izin untuk membukanya demi mencari KTP-nya untuk administrasi. Tanganku gemetar karena aku belum pernah menghadapi tanggung jawab sebesar ini di tengah terik matahari. Setelah urusan administrasi, aku bahkan pergi ke apotek untuk membayar uang muka, berpikir nanti akan diurus ketika keluarganya datang. Untungnya, dia segera ditangani. Dokter mengatakan tekanan darahnya turun drastis karena kelelahan dan tidak sarapan. Aku duduk di lorong selama lebih dari 1 jam. Keringatku mengering dan basah lagi. Perutku keroncongan. Tapi yang ada di pikiranku hanyalah barang dagangan yang belum kubawa pulang. Tak lama kemudian, seorang pemuda berkemeja berlari mendekat, tampak panik. Melihatku, dia langsung bertanya, apakah ibu yang membawa Pak Wijoyo ke sini? Aku mengangguk. Dia bernapas lega, dan tak henti-hentinya berterima kasih, lalu memperkenalkan diri sebagai asistennya. Barulah aku tahu bahwa nama pria tua itu adalah Victor Wijoyo. Namanya terdengar familiar, tapi jujur, aku tidak ingat di mana pernah mendengarnya. Aku menunggu sekitar setengah jam lagi. Ketika Pak Wijoyo sudah sadar, beliau ingin berbicara denganku. Aku masuk ke kamar. Beliau sudah bersandar di bantal, masih pucat tapi tatapannya lebih jernih. Beliau menatapku sejenak dan tersenyum. Jadi, kamu yang menyelamatkan saya hari ini. Aku melambaikan tanganku. Tidak, Pak. Saya hanya melihat Bapak pusing di jalan, jadi saya bawa ke sini. Pasti orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Beliau perlahan menggeleng. Tidak semua orang akan berhenti di tengah terik matahari untuk mengurus administrasi dan biaya rumah sakit orang asing. Aku hanya tersenyum malu. Aku hendak pamit agar bisa segera membawa pulang barang dagangan, tapi beliau menahanku dan menanyakan beberapa hal. Beliau bertanya apa pekerjaanku, di mana aku tinggal, dan apa yang kulakukan di Jakarta. Aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku punya warung kelontong di Bekasi dan hanya ke kota untuk mengambil barang. Beliau mendengarkan dan terdiam beberapa detik seolah mengingat sesuatu. Sebelum aku pergi, beliau mengambil sebuah kartu nama dari dompetnya dan memberikannya kepadaku dengan kedua tangan. Ini nomor pribadi saya. Jika suatu saat kamu butuh bantuan yang masuk akal, telepon saja saya. Saya tidak mudah berjanji, tapi untuk hal-hal yang benar, saya tidak akan tinggal diam. Aku mengambil kartu nama itu dan berterima kasih. Begitu keluar dari rumah sakit, barulah aku melihat lebih jelas apa yang tertulis dan aku terkejut. Tuan Victor Wijoyo, Chairman of the Board, PT Jaya Konstruksi Megah. Aku terdiam selama beberapa detik karena ini adalah nama perusahaan yang selalu disebut-sebut Bima selama bertahun-tahun. Bahkan dia pernah bercanda bahwa seluruh korporasi itu sebesar pasar induk, dan seorang insinyur sepertinya, bahkan setelah bekerja 10 tahun pun, belum tentu bisa bertemu langsung dengan chairman-nya. Malam itu saat aku pulang, aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Bukan karena aku menyembunyikan sesuatu, tapi karena bagiku, semua itu hanya kebetulan. Menolong sesama adalah perbuatan baik, dan aku tidak seharusnya menyombongkan diri bahwa orang yang kutolong adalah chairman perusahaan suamiku. Aku melipat kartu nama itu, dan menyelipkannya di sebuah buku catatan utang lama di dalam laci. Setelah itu, perlahan-lahan aku pun melupakannya, hanya sesekali teringat dan berpikir betapa hidup ini memiliki kebetulan-kebetulan yang aneh. Waktu berlalu dan aku tidak pernah menggunakan kartu nama itu, sampai suatu malam, beberapa bulan kemudian, Bima pulang kerja, penuh debu dan matanya merah karena kurang tidur. Dia makan beberapa suap dan membanting sendok garpunya ke meja. Di proyek ini, jelas-jelas aku yang paling banyak kerja. Tapi namaku tidak ada juga di daftar yang mungkin dipromosikan. Hanya karena aku tidak pandai menjilat dan ikut minum-minum dengan para bos. Melihat suamiku, ada sesuatu yang perih di dadaku. Aku tidak berpikir bisa membantunya naik jabatan. Tapi aku tahu bahwa meskipun Bima punya kekurangan, dia tidak lemah dalam profesinya. Dia sudah bertahun-tahun bekerja di konstruksi, menerjang panas dan hujan, dan dia sangat tahu hal-hal praktis. Hanya saja dalam hidup, terkadang orang yang terlalu jujur akan kalah. Yang pandai bekerja tidak selalu pandai bersosialisasi. Malam itu, aku menunggu semua orang tertidur. Baru kemudian aku mengambil buku catatan lama itu. Kartu nama itu masih ada di sana. Ujung-ujungnya sudah sedikit lecek. Aku duduk lama sebelum memberanikan diri menekan nomor itu. Beberapa kali aku hampir mematikannya ketika sebuah suara berat menjawab, "Halo." Aku menelan ludah. Jantungku berdebar kencang. "Halo Pak, saya Santi. Sekitar 2 tahun yang lalu,
Saya pernah membawa Bapak ke rumah sakit di dekat Jalan Sudirman. Aku belum selesai bicara ketika beliau sudah mengingatku. Suaranya menjadi lebih tenang. Ah, Santi. Saya ingat. Bagaimana kabarmu? Hanya satu pertanyaan itu, tapi kegugupanku berkurang. Aku menceritakan secara singkat bahwa aku adalah istri seorang insinyur di PT Jaya Konstruksi, bahwa suamiku hebat tapi tidak pandai bersosialisasi sehingga sering tertinggal. Aku menjelaskan bahwa aku tidak meminta jabatan atau perlakuan khusus. Aku hanya memohon, jika perusahaan sedang melakukan evaluasi karyawan, berilah dia kesempatan untuk dinilai berdasarkan kemampuannya. Hening sejenak di seberang sana, lalu Pak Wijoyo menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. Saya mengerti, saya tidak ikut campur langsung dalam keputusan HR, tapi saya akan mengingatkan departemen terkait untuk melakukan evaluasi yang adil. Aku berterima kasih berulang kali dan segera menutup telepon. Percakapan itu hanya beberapa menit, tapi setelahnya aku duduk lama di tepi tempat tidur, campur aduk antara lega dan cemas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dan sama sekali tidak berpikir untuk menceritakannya kepada siapapun. Pada saat itu, yang ada di pikiranku hanyalah agar pria yang tidur di sebelahku ini setidaknya diberi satu kesempatan untuk diakui atas kerja kerasnya. Aku menyimpan kembali kartu nama itu, lebih dalam di bawah laci. Ada hal-hal yang kita lakukan dalam diam. Bukan untuk menagih utang budi, tapi karena ketika kita masih mencintai seseorang, yang kita pikirkan hanyalah jalan yang lebih baik untuknya. Lebih dari 2 bulan, setelah panggilan singkat kepada Tuan Victor Wijoyo, aku hampir melupakan hal itu. Aku masih hidup dalam ritme yang sama, pagi hari, membuka warung, siang hari, mengambil barang dagangan, dan malam hari, menyiapkan makan malam. Bima masih berangkat pagi dan pulang malam. Terkadang kesal, terkadang diam. Dan Ibu Ratna masih terus mengeluh tentang rumah yang sempit dan pendapatan yang pas-pasan. Kukira semuanya akan terus seperti itu, hingga suatu sore. Di pertengahan minggu, Bima masuk ke rumah dan aku langsung melihat ada yang aneh dari cara berjalannya. Hari itu, aku sedang duduk di lantai, merapikan pak-pak biskuit. Kudengar suara rem motor mendadak di luar dan kulihat Bima masuk dengan cepat. Wajahnya memerah dan matanya berbinar seolah baru minum suplemen penambah semangat. Belum sempat aku bertanya, dia sudah berdiri di tengah ruang tamu, mengangkat teleponnya, dan suaranya hampir pecah. Santi, aku dipromosikan. Aku terdiam. Dipromosikan? Bagaimana bisa? Bima duduk di kursi, tertawa sementara tangannya masih gemetar. Kepala Departemen Proyek, baru sore ini keputusannya ditandatangani. Bulan depan, aku akan mulai menjabat. Gunting di tanganku jatuh ke lantai. Ibu Ratna keluar dari dapur, mengira terjadi sesuatu. Ketika mendengar berita itu, dia tertegun beberapa detik, lalu memegang bahu anaknya. Benarkah Bima? Ya Tuhan, kita diberkati. Adi yang sedang mewarnai di sudut juga berlari mendekat. Dia tidak mengerti apa itu kepala departemen, tapi karena melihat semua orang senang, dia ikut tertawa. Aku menatap wajah suamiku, campuran antara kaget dan bahagia di matanya. Dan tiba-tiba, air mataku mengalir. Setelah bertahun-tahun di bawah panas dan hujan, setelah berkali-kali diremehkan orang lain, akhirnya dia diberi posisi yang lebih layak. Malam itu, kami makan malam paling bahagia dalam beberapa bulan. Aku bergegas ke pasar untuk membeli ayam, jamur, dan sayuran untuk membuat sop ayam yang sederhana namun meriah. Ibu Ratna sangat berbeda. Sambil menata piring, senyum tak lepas dari bibirnya. Dia bahkan menelepon Dewi, adik Bima, dan suaranya keras seolah ingin seluruh lingkungan mendengarnya. Kakakmu sekarang kepala departemen. Dengar tidak, gajinya bulan depan Rp50.000. Itu belum termasuk tunjangan proyek. Mendengar jumlah itu, aku sendiri tertegun. Rp50.000 setiap bulan. Bagi keluarga kami saat itu bukan lagi sekadar bantuan, melainkan sebuah lompatan besar menuju perubahan hidup yang nyata. Aku menatap Bima dan tersenyum lembut. Akhirnya, semua kerja kerasmu membuahkan hasil. Dia tidak langsung menjawab. Dia mengangkat cangkir tehnya, minum, lalu mengangguk. Tatapannya saat itu aneh. Ada campuran kebanggaan dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku mengerti perasaan itu. Seseorang yang telah mengalami bertahun-tahun diremehkan seringkali takut bahwa kebahagiaan itu tidak nyata. Tapi pada saat-saat itu, yang kurasakan adalah kegembiraan murni. Aku bahkan berpikir, seberat apapun kesulitan yang kualami, selama suamiku sukses dan anak kami tidak menderita, tidak apa-apa. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya beberapa hari setelah keputusan itu, Bima mulai berubah dengan sangat cepat. Pertama, dalam cara berpakaian. Dulu, apapun ia kenakan asal bersih. Sekarang, pulang kerja belum makan sudah duduk di depan telepon, mencari-cari kemeja,
sepatu kulit, jam tangan. Suatu malam, dia meletakkan sebuah kotak jam tangan baru di meja. Kacanya berkilauan. Aku terkejut. Pasti mahal itu, Mas. Dia mengelus jam itu, suaranya acuh tak acuh. Dengan posisi baru, kita juga harus tampil presentabel. Tidak mungkin kan masih berpakaian seperti dulu. Kata dulu itu meninggalkan luka kecil di hatiku. Dulu yang mana? Dulu saat kita miskin atau dulu saat aku masih menjadi istrinya di rumah ini? Berikutnya adalah jam pulangnya. Dulu, sesibuk apapun, dia akan mengirim pesan jika akan pulang terlambat. Sejak dipromosikan, panggilan teleponnya yang bernada rendah semakin banyak. Terkadang, makanan sudah tersaji dari pukul 6 sore hingga 7:30 malam, semuanya sudah dingin, baru dia akan mengirim pesan singkat. Sudah makan di luar. Aku menatap sop yang dingin dan dadaku tiba-tiba sesak. Bukan karena makanan yang terbuang, tapi karena makan malam di rumah telah menjadi sesuatu yang bisa diabaikan. Suatu kali, perusahaannya mengadakan pesta untuk para karyawan yang baru dipromosikan. Sambil melipat baju anak kami, aku bertanya, "Besok, perlu aku setrika kemeja putihmu untuk pesta?" Bima berdiri di depan cermin, merapikan kerahnya sambil menatap bayangannya sendiri. "Tidak usah. Kamu juga tidak akan cocok di tempat seperti itu." Tanganku berhenti melipat baju Adi. "Apa maksudmu?" Dia berbalik, mungkin melihat perubahan di wajahku, jadi dia menambahkan. Tapi kata-katanya justru semakin dingin. "Di sana semua bos dan klien, pembicaraannya bisnis. Kamu tidak terbiasa, nanti kamu hanya akan canggung." Aku tersenyum, tapi punggungku terasa dingin. Benar, aku tidak terbiasa dengan pesta. Aku tidak pandai dalam percakapan formal. Tapi aku istrinya, lebih baik dia mengatakan lain kali saja daripada kata tidak cocok. Kata itu, betapapun ringannya terdengar, seperti pisau yang mengiris hati seorang wanita. Aku terus melipat, tidak bicara lagi. Ada kata-kata yang tidak berisik tapi cukup untuk membuatmu mengerti bahwa posisimu di mata seseorang perlahan-lahan merosot. Ibu Ratna berubah lebih cepat lagi. Minggu lalu, dia masih mengeluh kekurangan uang. Minggu ini, dia sudah berdiri di ujung gang. Berbicara dengan kenalan-kenalannya dengan suara penuh kebanggaan. Aku bisa mendengarnya dari warung. Anakku sekarang sudah beda. Laki-laki yang punya posisi, harus punya pendamping yang pantas juga. Para tetangga hanya tersenyum. Ibu Ratna tidak secara langsung menyebut siapa yang dimaksud, tapi sindiran-sindiran itulah yang lebih menyakitkan. Aku berdiri di warung, menimbang gula untuk pelanggan, tapi hatiku seberat batu. Kata-kata itu gratis, tapi ada kata-kata yang sangat murah bagi yang mengucapkan namun sangat pahit ditelan bagi yang mendengar. Malam itu, Bima lagi-lagi lama menatap cermin sebelum tidur. Kudengar dia membuka dan menutup lemari, memilih baju untuk besok. Cahaya kuning lampu menciptakan bayangan di dinding yang semakin membuat kamar kecil kami terasa sesak. Aku menghadap dinding dan tiba-tiba merasakan jarak yang sangat besar di antara kami di ranjang kami. Kesuksesan yang ia raih seharusnya mengangkat seluruh keluarga kami, tapi entah kenapa, rasanya seperti angin yang berubah arah, dalam beberapa hari saja sudah mengubah perasaan orang-orang. Kata orang, saat kaya, ganti teman. Saat sukses, ganti istri. Dulu saat aku belum mengalaminya, kukira itu hanya lelucon. Tapi ketika Bima dipromosikan, barulah aku mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak perlu menunggu kaya. Baru mencium aroma uang saja, hati manusia bisa berubah lebih cepat dari cuaca. Ibu Ratna adalah yang paling kentara perubahannya. Dulu, jika dia menghinaku, masih ada keraguan. Sekarang, setelah Bima dipromosikan, seolah-olah dia punya alasan yang sah untuk merendahkanku dari atas. Setiap pagi, dia akan berdiri di luar, dan jika ada yang lewat, dia akan menariknya untuk diajak bicara. Bima sekarang sibuk sekali. Tahu kan, proyek dan klien melulu. Memang beda kalau sudah punya jabatan. Para tetangga akan mengangguk, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia akan menunggu ada yang bertanya, "Pasti kalian senang di rumah." Lalu dia akan tersenyum sambil melirik ke arah warungku. "Senang sih, semoga saja ke depannya, rumah juga jadi lebih rapi." Tahu kan, laki-laki sekarang pergaulannya orang-orang berpendidikan dan punya jabatan. Jadi pendampingnya juga harus terhormat. Kata terhormat itu menjadi jargonnya. Dan setiap kali ku dengar, rasanya sakit di telinga. Sambil merapikan susu kaleng di rak, tanganku bekerja tapi hatiku panas. Dia tidak perlu menunjukku. Aku tahu siapa yang dia maksud. Dewi, adik Bima, sudah terbiasa bersikap manis di luar tapi pahit di dalam. Melihat ibunya punya sekutu, dia semakin ikut campur. Suatu sore, dia datang berkunjung dan begitu masuk halaman, dia sudah mengamati segalanya. Dari papan nama warung hingga tumpukan dusmi. Lalu dia tersenyum sinis. "Mbak Santi, Mas Bima kan sekarang manajer. Mbak juga harusnya berdandan dong. Nanti kalau ada tamu penting tiba-tiba datang, dikira rumah kita cuma warung kecil di kampung."
Aku mendongak dari buku catatanku. Warung ini yang menghidupi kita selama bertahun-tahun. Apa yang harus dimalukan? Dewi merapikan rambutnya dan tersenyum hambar. Aku tidak bilang malu, aku cuma bilang kenyataannya. Zaman sekarang, penampilan juga penting. Tidak cukup hanya rajin saja. Kalimat itu terdengar familiar, seolah semua orang di keluarga suamiku menghafal naskah yang sama. Aku tidak menjawab lagi. Ibu Ratna mendengar percakapan dari dalam dan menyahut, benar kata Dewi. Wanita itu dinilai dari wawasannya yang luas. Bukan meremehkanmu, nak, tapi kalau kamu selamanya dikelilingi kecap, minyak, dan bumbu penyedap, kepribadianmu juga akan tertular. Tenggorokanku tercekat. Kepribadian. Aku tidak mengerti kapan bau tangan seorang wanita yang mengurus seluruh rumah, merawat anak, dan membantu suami menjadi dasar penilaian kepribadian. Jika tidak ada botol-botol kecap dan karung-karung beras yang kujual itu, akankah mereka punya makanan layak di meja untuk membahas tentang kepribadian? Bima jarang ikut campur. Yang menyakitkan bukanlah persetujuannya, melainkan diamnya. Bentuk persetujuan yang paling menyakitkan adalah diamnya orang yang seharusnya berbicara untukmu. Suatu kali, saat Ibu Ratna menghina pakaianku, Bima hanya menunduk menatap ponselnya seolah tidak ada urusan dengannya. Makan malam hari itu adalah kali pertama aku merasa sedang diletakkan di atas timbangan. Aku memasak ikan favoritnya. Tapi setelah beberapa suap, teleponnya berdering. Melihat layarnya, dia tersenyum dan suaranya menjadi lembut. Ah iya, sudah kulihat. Kirim email saja besok. Aku tidak sengaja mendengar. Tapi perbedaan suaranya saat berbicara dengan orang lain menarik perhatianku. Setelah menutup telepon, Ibu Ratna bertanya, siapa itu? Teman kerja di proyek, jawab Bima. Dewi yang duduk di seberang menyeringai. Perempuan ya mas, manis sekali suaranya. Bima tidak menjawab, tapi juga tidak menyangkal. Ibu Ratna menatapku dan tersenyum sinis. Memang beda ya perempuan yang kerja kantoran di Jakarta. Lebih pandai bicara dan bersikap. Aku meletakkan sendokku dan menjaga suara tetap tenang. Bu, makanlah. Nanti dingin. Hanya itu yang kukatakan. Tapi di dalam, rasanya seperti ada yang menyiram bensin ke api yang membara. Mereka belum menyebut nama. Mereka belum membawa perempuan lain ke rumah. Tapi perbandingan semacam itu lebih menyakitkan dari sebuah tamparan. Seolah-olah ini mengatakan bahwa di mata mereka, aku bukan lagi istri yang menemani Bima dalam kesulitan. Aku hanyalah barang lama yang jika mereka punya kesempatan untuk menggantinya dengan yang baru dan berkilau, mereka akan mulai menghinanya. Rahangku mengeras malam itu. Sambil melipat pakaian, kuambil kemeja putih Bima. Baru saja kucuci. Kerahnya masih berbau matahari. Aku teringat tahun-tahun pertama kami. Dia hanya punya satu kemeja yang ia pakai sampai kerahnya aus, tapi berulang kali kujahit karena berharga bagiku. Dulu, saat pulang, dia akan memelukku dan berbisik, sabar dulu ya, sayang. Kalau aku sukses, aku tidak akan membiarkanmu dan Adi menderita. Janjinya dulu tiba-tiba kembali, sangat jelas, lalu menghilang seperti asap. Aku tersenyum pahit pada hidup. Banyak orang saling mencintai saat miskin, tapi begitu sedikit terangkat, mereka malu pada hari-hari di mana mereka berjuang bersama. Keesokan harinya, saat aku berjualan, ku dengar Ibu Ratna berbicara dengan tetangga. Anakku sekarang sudah beda. Semoga ke depannya, dia punya pendamping yang sepadan. Kasihan kan kalau hanya dia yang berjuang di luar, lalu pulang ke rumah. Tidak ada teman bicara tentang hal-hal besar. Tanganku berhenti saat memberikan kembalian. Tidak ada teman bicara tentang hal-hal besar. Apa aku selama bertahun-tahun ini? Hanya bayangan yang bisa memasak, melahirkan, dan berdagang. Aku mengintip dari jendela. Ibu Ratna masih di sana. Matanya berbinar dalam kepuasan seseorang yang menemukan alasan sah untuk meremehkan menantunya. Pada saat itu, aku mengerti. Dalam pikiran ibu dan anak itu, aku bukan lagi keluarga. Aku mulai menjadi sebuah penghalang. Dan yang paling menyakitkan bukanlah saat mereka mengatakannya, melainkan saat aku tahu bahwa mereka sudah lama memikirkannya. Keretakan dalam pernikahan kami bukan lagi sekadar firasat. Ia telah memasuki setiap makan malam, setiap kata, setiap tatapan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut bahwa yang ingin mereka ganti bukan hanya warung kelontong di depan rumah, tapi juga diriku sendiri. Sore itu, panas di Bekasi seperti api yang menyiram jalanan. Baru pukul 3 sore, tapi uap dari aspal membuatmu ingin lari dan bersembunyi di tempat yang sejuk. Aku mengikat rambutku, menaikkan masker, dan naik motor ke pemasokku untuk mengambil minuman ringan, biskuit, dan susu. Penjualan berjalan baik, tapi beban di dadaku mendorongku untuk bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan berhemat lebih ketat. Setelah mengambil barang, aku mampir ke sebuah minimarket dekat terminal untuk membeli beberapa barang promo. Saat mengantre, aku melirik ke gerai lotre di dekat pintu keluar.
Seorang karyawan muda tersenyum dan menunjuk papan elektronik yang berkedip. Pasang nomor, Bu. Siapa tahu ini perubahan hidup Ibu. Aku tertawa. Perubahan hidup. Terdengar begitu jauh. Apa yang akan berubah dalam hidupku selain bagaimana membuat makanan lebih lezat, punya cukup uang untuk sekolah anakku, dan semoga suamiku tidak lagi memandangku sebagai bagian dari kesempitan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang aneh kurasakan. Seperti ada yang menyentuhku. 3 nomor acak saja, kataku. Setelah mengatakannya, aku sendiri tertawa. Aku jarang membeli lotre, bukan karena apa-apa, tapi karena aku terbiasa praktis. Tapi hari itu, mungkin karena panas atau karena beratnya hatiku, aku membawa pulang 3 lembar kertas itu. Malam harinya, seperti biasa di rumah kami, Ibu Ratna menonton sinetron. Bima lagi-lagi pulang terlambat dan katanya sudah makan di luar. Setelah aku bersih-bersih dan memandikan Adi, aku menidurkannya. Rumah sudah sepi. Hanya terdengar suara kipas angin dan kendaraan di luar. Hampir pukul 11. Ketika aku yakin semua orang sudah tidur, aku mengambil 3 tiket dari sakuku dan meletakkannya di meja dapur. Aku membuka ponselku dan membuka situs web hasil lotre. Awalnya, aku melakukannya hanya untuk tahu. Menang atau kalah, tidak penting. Kulihat tiket pertama, kalah. Yang kedua, kalah juga. Saat tiba di tiket ketiga, aku melihat nomor-nomor di layar dan di tiket. Lalu kulihat lagi. Tanganku menjadi dingin, ku perdekat ponselku dan ku baca setiap nomor. 6 angka, semuanya cocok. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Mungkin aku salah lihat. Ku matikan layar dan ku buka lagi. Masih sama. Berulang kali kulihat tiket di bawah cahaya lampu. Semakin lama, aku semakin gemetar. Aku menang, bukan beberapa ribu atau beberapa juta, tapi hadiah utama. Setelah dipotong pajak, jumlahnya sangat besar. Sebuah angka yang tidak pernah kuimpikan. Aku terduduk di lantai, bersandar pada kabinet, memegang tiket itu seolah benda yang sangat berharga sekaligus menakutkan. Tiba-tiba air mataku menetes, tapi aku tidak bisa menangis keras. Di rumah yang sunyi itu, kebahagiaanku harus senyap. Di benakku, banyak hal tiba-tiba muncul. Atap rumah orang tuaku yang bocor di kampung, tabungan untuk pendidikan Adi, warung kelontong yang bisa diubah menjadi toko yang lebih layak. Aku tidak perlu lagi menghitung setiap rupiah untuk listrik atau berhemat pada diriku sendiri hanya untuk membeli susu untuk anakku. Tapi di tengah kebahagiaanku, sebuah ketakutan tiba-tiba muncul. Aku diam-diam mendengarkan napas semua orang di rumah, dan tiba-tiba hatiku menjadi dingin. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin aku akan berlari ke Bima, memeluknya, dan langsung memberitahukan kabar ini. Tapi malam itu, aku tidak melakukannya. Aku teringat tatapan Bima padaku beberapa hari terakhir. Sindiran Ibu Ratna tentang menjadi pantas. Perasaan bahwa aku sedang diukur dengan uang dan status. Kebahagiaanku terbelah menjadi 2. Satu bagian yang bersinar dan satu bagian yang menjadi gelap karena keraguan. Aku duduk lama di dapur. Kuambil sebuah plastik bersih. Dengan hati-hati kubungkus tiket itu, dan kusembunyikan di bawah tumpukan dokumen lama. Aku juga mengambil ponselku, memotret tiket itu, dan mengirimkannya ke sebuah alamat email yang hampir tidak pernah kugunakan. Setelah semua itu, aku minum air tapi tenggorokanku masih kering. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku tapi tidak bisa tidur. Bima membelakangiku. Dalam gelap, aku menatap punggungnya yang familiar tapi terasa begitu jauh. Orang yang menemaniku dalam suka dan duka seharusnya menjadi yang pertama tahu ini. Tapi entah kenapa, aku dengan erat menyembunyikan rahasia ini seolah ini adalah tempat perlindungan terakhirku. Sebelum pagi, aku sudah membuat keputusan. Aku akan ke Jakarta sendirian untuk mencari tahu proses pengambilan hadiah. Aku harus memastikan semuanya sebelum mengambil langkah berikutnya. Bukan karena aku serakah atau ingin menang sendiri. Hanya karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa takdir telah membukakan sebuah jalan untukku. Dan sebelum aku memberitahu orang lain bahwa pintu itu terbuka, aku harus memastikan bahwa aku cukup pintar untuk melangkahinya dengan kakiku sendiri. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali, hampir tidak tidur semalaman. Aku berencana memasak sarapan, beralasan akan ke Jakarta untuk mengambil barang dagangan, dan mampir ke kantor lotre. Semuanya sudah tersusun rapi di kepalaku. Tapi terkadang hidup bergerak lebih cepat dari yang kau harapkan. Baru saja aku meletakkan teh di meja, ku dengar suara sandal Ibu Ratna. Tidak seperti biasanya, dia tidak mampir ke dapur atau melihat warung. Dia langsung masuk, memegang beberapa lembar kertas terlipat, wajahnya serius. Di belakangnya, ada Bima. Kemejanya licin, rambutnya rapi, seperti akan berangkat ke kantor. Hatiku menjadi dingin. Ibu Ratna meletakkan kertas-kertas itu di meja. Duduk.
Ada yang mau kita bicarakan. Aku duduk. Aku menatap Bima. Dia menghindari tatapanku. Seluruh tubuhku mulai terasa dingin. Ibu Ratna mendorong kertas-kertas itu ke arahku. Baca dan tanda tangani. Aku membukanya. Baru membaca beberapa baris pertama, tanganku kaku. 1 set surat cerai. Namaku, nama Bima. Detail tentang anak kami dan harta benda hampir semuanya sudah terisi. Hanya tanda tangan yang kurang. Aku mendongak, menatap ibu mertuaku, lalu ke Bima. Dia masih tidak menatapku. Ide siapa ini? Tanyaku. Ide keluarga ini, jawab Ibu Ratna cepat, dan sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Apa maksud ibu? Dia duduk tegak. Anakku sekarang sudah berbeda. Gajinya 50.000 sebulan kepala departemen. Lihat dirimu. Sepanjang tahun yang kamu tahu hanya warung kelontong di luar. Bicaramu lambat. Gerak-gerikmu kampungan. Kamu hanya penghalang baginya. Setiap kata terasa memekakkan telinga. Meskipun aku tahu mereka meremehkanku, aku tidak menyangka mereka akan mengatakannya secara terang-terangan, seolah mengiris dagingku. Aku berpaling ke Bima. Apa kamu juga berpikir begitu? Aku hanya butuh 1 kata darinya, apapun itu. Tapi dia hanya menarik napas dalam-dalam, masih menatap meja. Kurasa, kita sudah tidak cocok. 1 kalimat sederhana, tapi rasanya seperti seluruh rumah runtuh. Tidak cocok. Kami bersama dalam kesulitan, di ranjang yang sempit, dalam membesarkan anak, dan sekarang setelah dia punya jabatan dan uang, hanya ini kesudahannya bagiku. Di dalam sakuku ada ponsel dengan foto tiket itu. 1 kata saja dariku, 1 ucapan saja bahwa wanita yang mereka hina ini telah memenangkan hadiah yang akan mengguncang mereka semua, dan segalanya akan berubah. Mungkin suara Ibu Ratna akan tiba-tiba melunak. Mungkin Bima akan menatapku. Tapi karena pikiran itu, aku justru semakin menggigit bibirku dan diam. Aku ingin tahu, jika aku tidak membawa apa-apa hari ini selain tanganku yang kapalan karena berdagang dan memasak, sampai sejauh mana mereka akan mendorongku. Ibu Ratna melihatku diam dan semakin berani. Wanita yang tahu diri akan mundur selagi masih ada sedikit harga diri yang tersisa. Jangan tunggu sampai orang lain bilang kamu menempel pada suamimu. Aku mendongak dan menatapnya. Kami punya anak, Bima dan aku. Perceraian tidak bisa ditandatangani begitu saja. Jangan gunakan Adi, katanya. Kami bisa merawat anak itu. Kamu pikir hanya kamu yang bisa jadi ibu? Mendengar tentang anakku, dadaku sesak. Aku menoleh lagi ke Bima. Kamu biarkan ibumu mengatakan itu padaku? Bima memejamkan mata sejenak. Jangan buat ini rumit. Mari kita selesaikan ini secara baik-baik. Baik-baik? Aku hampir tertawa. Mengusir istri dengan surat cerai yang sudah disiapkan, di bawah tatapan dingin suami dan ibu mertua, bisa disebut baik-baik? Aku melipat kertas-kertas itu dan meletakkannya dengan hati-hati di meja. Yang kurasakan bukanlah keterkejutan, melainkan rasa dingin yang merayap dari hatiku hingga ke tanganku. Semua rasa sakit, malu, dan keraguan beberapa hari terakhir tiba-tiba menjadi jelas. Kata mereka, air mata wanita adalah kelemahan. Tapi pagi itu, aku tidak menangis, mungkin karena saat Bima duduk diam di hadapanku, bagian paling lembut dari hatiku mulai membatu. Kukira setelah percakapan itu, Bima setidaknya akan memberiku waktu. Tapi belum ada 1 jam, saat teh di meja bahkan belum dingin. Kudengar suara Bude Lastri, sepupu ibu mertuaku. Gimana, apa hasil obrolan kalian? Di belakangnya ada Dewi, adik Bima, membawa buah-buahan tapi jelas bukan untuk menjenguk. Ibu Ratna yang memanggil mereka. Masuk, masuk. Aku mengundang mereka untuk membantumu mengerti situasinya. Aku masuk ke ruang tamu. Surat cerai itu masih di meja. Bude Lastri mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Santi, nak, dengarkan aku. Wanita itu dinilai dari kemampuannya membaca situasi. Suamimu sekarang sudah berbeda. Saya dan Bima masih membicarakannya, jawabku. Apalagi yang mau dibicarakan? Sela Dewi. Sudah jelas apa kata Mas Bima. Sebagai perempuan, kamu juga harus punya harga diri. Aku menatapnya. Aku tidak menempel pada siapapun. Aku hanya bilang ini menyangkut anak kami. Jangan pakai anak sebagai alasan. Teriak Ibu Ratna. Bude Lastri mengangguk-angguk. Benar itu. Dalam hidup, terkadang melepaskan di waktu yang tepat adalah kecerdasan sejati. Kepahitan memenuhi hatiku. Kecerdasan apa dalam situasi di mana 3 orang mengepung 1 orang untuk memaksanya menandatangani surat cerai? Bima hanya duduk, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata mereka. Kamu mengundang mereka semua ke sini untuk mengeroyokku seperti ini? Tanyaku pada Bima. Bukan aku, katanya. Ibu. Aku tersenyum pahit. Tidak ada bedanya. Udara di ruang tamu menjadi sangat berat. Dewi menatapku. Jujur saja, Mbak, kamu harus praktis.
Mas Bima sekarang bergaul dengan proposal dan klien. Pendampingnya juga harus gesit dan pandai bicara. Bagaimana kamu bisa mengimbangi kalau sepanjang tahun kamu hanya pakai daster dan tanganmu bau bumbu? Mendengar itu, peganganku pada kursi mengerat. Mereka tidak hanya ingin aku menandatangani, mereka ingin aku percaya bahwa aku memang rendah, bahwa aku beban, bahwa aku tidak pantas. Itulah yang paling menyakitkan. Dasterku, jawabku, adalah seragam untuk memasak, ke pasar, dan membayar uang sekolah anaknya. Bau bumbu di tanganku tidak wangi, tapi itulah yang menghidupi keluarga ini selama bertahun-tahun. Kudengar Bude Lastri mendengus. Jangan sombong. Penghasilan warung kelontong hanya cukup untuk sehari-hari. Pada saat itu, aku mengerti. Bagi orang yang ingin menginjakmu, apapun yang kau lakukan tidak akan mereka hargai, tapi satu kesalahanmu akan mereka ingat seumur hidup. Aku tidak berdebat lagi. Aku berdiri tegak dan menatap mereka satu persatu. Akan kukatakan ini sekali saja. Aku butuh waktu untuk urusan perceraian ini, terutama menyangkut anak kami. Aku tidak akan menandatangani. Apalagi yang kamu tunggu? Teriak Ibu Ratna. Aku mendongak, menatap lurus padanya. Aku tidak menunggu siapapun berubah pikiran. Aku hanya tidak akan membiarkan diriku dipaksa menandatangani sesuatu yang sepenting ini. Pada saat itu, pikiranku tiba-tiba jernih. Rasa sakit itu masih ada, tapi bukan lagi yang melemahkanku. Rasanya seperti bara api yang diam-diam menyala. Aku tahu aku dikepung. Tapi aku juga tahu jika aku menandatangani sekarang hanya karena malu, tidak akan ada yang tersisa untukku dan anakku besok. Para pendengar yang budiman, ada rasa malu yang tidak datang dari tamparan atau makian, melainkan dari cara orang-orang bersatu untuk meremehkan seorang wanita yang mencintai dengan tulus. Jika Anda berada dalam situasi itu, apa yang akan Anda pilih? Diam dan pergi, atau berdiri teguh demi kebenaran? Beri komentar di bawah dan dengarkan kelanjutannya, karena di saat-saat kau pikir dirimu adalah yang terlemah, disitulah roda kebenaran mulai berputar. Setelah pagi itu, dadaku terasa hampa. Aku terus melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi di benakku, kata-kata Ibu Ratna dan tatapan Bima terus terulang. Keesokan paginya, aku menelepon Rina, sahabat baikku. Kenapa suaramu begitu? Tanyanya langsung. Kuceritakan semuanya, surat cerai, tekanan, dan diamnya Bima. Lalu kukatakan, dan yang terpenting, Rina, aku menang lotre. Hening. Kukira sambungan terputus. Apa katamu? Kuceritakan semuanya, dari membeli tiket hingga memeriksa hasilnya. Setelah aku selesai bicara, dia menarik napas dalam-dalam. Santi, dengarkan aku. Sembunyikan itu, jangan katakan sepatah kata pun, itu juga yang kupikirkan. Tapi aku bingung, kalau mereka tahu sekarang, kata Rina, mereka akan berubah pikiran lebih cepat dari baling-baling kipas angin, bukan karena dirimu, tapi karena uang. Apa yang harus kulakukan? Pergi ke Jakarta, konfirmasi. Urus surat-suratnya, buka rekening atas namamu sendiri, pergi sendirian dan jangan sampai ketahuan. Keesokan harinya, aku pamit akan mengambil barang dagangan. Aku naik bus ke Jakarta. Setiap langkah, aku gemetar. Tapi ketika petugas mengkonfirmasi semuanya, barulah aku merasa ini nyata. Kuurus surat-suratnya, membuka rekening bank baru atas namaku sendiri. Saat keluar dari gedung, matahari terik. Ketika hendak menyeberang, aku melihat seorang pria bertopi, memegang ponsel yang diarahkan ke arahku. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat punggungku dingin. Aku pura-pura tidak melihat, tapi jantungku berdebar kencang. Aku segera memanggil taksi dan masuk. Di dalam mobil, aku mengerti. Ini bukan lagi masalah sederhana. Aku punya rahasia, aku punya uang, dan aku punya keluarga yang menunggu kesalahanku. Sejak saat itu, aku tahu aku harus lebih pintar, lebih hati-hati, dan selalu satu langkah di depan. Saat pulang, kusembunyikan dokumen-dokumen itu di bawah lemari. Aku harus bersikap normal di depan orang-orang yang ingin menyingkirkanku. Malam itu, Bima bertanya, "Dari mana saja kamu?" "Ambil barang dagangan," jawabku, "sekalian mampir ke bank bayar uang sekolah Adi." Dia tidak percaya. Malam itu, saat aku pura-pura tidur, kulihat dia diam-diam bangun dan menggeledah lemari kami. Mencari kertas-kertas lama, daftar barang daganganku. Dia mencari apapun yang dia yakini kusembunyikan. Keesokan harinya, ada sebuah kotak kado di ruang tamu kami. "Ada yang kirim untuk Bima tadi malam," kata Ibu Ratna dengan senyum di bibir. "Sebuah dasi dari seorang wanita bernama Diana," katanya teman kerja Bima. "Memang beda ya perempuan berpendidikan," kata ibu mertuaku sambil melirikku. Aku mengerti. Mereka tidak hanya ingin aku pergi, mereka sudah menyiapkan penggantinya. Keesokan harinya, Rina membawaku ke seorang pengacara Hartono. Kuceritakan semuanya. Hadiah itu, katanya, dimenangkan selama masa pernikahan, jadi bisa dianggap harta gono gini. Tapi tekanan yang mereka berikan padamu sebelum mereka tahu ini adalah hal besar.
Mulai sekarang, simpan semua bukti. SMS, rekaman, apapun. Itulah awalnya. Dari seorang wanita yang selalu bersabar, aku belajar mengumpulkan bukti. Suatu malam, Bima menghadapiku. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Saat itulah ku beritahu dia kebenaran tentang bantuanku untuk promosinya. Teleponku pada Tuan Wijoyo. Bukannya berterima kasih, yang kulihat di wajahnya adalah kemarahan. Kamu pikir aku dipromosikan karenamu, katanya. Bukan karenamu dia dipromosikan, teriak Ibu Ratna. Karena dia memang hebat. Pada saat itu, sisa-sisa cinta terakhir yang kumiliki putus. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengakui perbuatan baik yang kau lakukan untuknya tidak lagi pantas. Tidak lama kemudian, mereka tahu tentang lotre itu. Mereka punya foto-fotoku yang diambil saat aku pergi ke Jakarta. Jelaskan ini, kata Bima, meletakkan foto-foto itu di meja. Kamu menyuruh orang mengikutiku? Kamu menang lotre, kan? Berapa? Ketika ku katakan dia tidak punya hak menanyakan itu, nadanya berubah. Santi, itu harta Gonogini. Kamu tidak bisa memilikinya sendirian. Aku tertawa pahit. Waktu kamu mau menceraikanku, apa kita masih Gonogini? Sekarang ada uang, tiba-tiba ada hukum. Kalau kamu tidak mau berdamai, katanya, akan kubawa ini ke pengadilan. Hal paling menyakitkan yang mereka lakukan adalah menggunakan Adi. Suatu sore, Bima menjemput anak kami dari sekolah tanpa izin. Aku meneleponnya. Adi di rumah. Kalau mau bertemu, datang ke sini dan kita bicara. Setibanya di sana, kulihat anakku menangis. Bima meletakkan sebuah surat perjanjian di meja. Kalau kamu memberiku sejumlah uang yang cukup untuk memulai lagi, semuanya akan mudah. Aku tidak akan mengganggumu lagi soal anak. Di dalam sakuku, sebuah perekam suara kecil sudah menyala. Maksudmu, kalau aku memberimu uang, kamu akan memberikan anak kita kepadaku? Bukan begitu, katanya. Tapi kalau kamu mampu, sudah sepantasnya kamu membantu. Kata-kata itu, menggunakan anak kami sendiri sebagai alat tawar, benar-benar mengeraskan hatiku. Keesokan harinya, kubawa rekaman itu ke pengacara Hartono. Ini yang kita butuhkan, katanya. Kami membuat pengaduan resmi tentang tindakannya mengambil anak. Mereka mulai menyebarkan gosip tentangku, bahwa aku punya pria lain, bahwa aku menggunakan tubuhku untuk sukses. Diana selalu terlihat bersama Bima, sebuah pertunjukan yang jelas untuk semakin mempermalukanku. Tapi aku tidak goyah. Kukumpulkan semua bukti. Titik balik datang ketika Tuan Victor Wijoyo bersedia memberikan kesaksian. Beliau mengkonfirmasi semuanya. Bantuanku padanya. Teleponku yang hanya meminta kesempatan yang adil untuk Bima. Dan kesopananku. Di hadapan kata-katanya, Bima pucat pasi. Gosip-gosip itu terbukti bohong. Bahkan Diana, setelah sadar hanya dimanfaatkan, ikut angkat bicara dan mengungkap rencana Bima. Perusahaan Bima melakukan investigasi internal. Ditemukan bahwa dia menerima hadiah dari klien dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Posisi yang ia banggakan, alasan mengapa ia meremehkanku, akhirnya hilang juga darinya. Pada pertemuan terakhir kami, aku menatapnya. Bukan lagi dengan amarah, tapi dengan kasihan. Yang kusesali bukanlah hancurnya pernikahan kita, kataku, tapi pengorbanan total yang kuberikan untuk orang yang tidak pantas. Aku memenangkan kasus ini. Aku dan Adi pindah ke rumah baru. Kuperbaiki rumah orang tuaku. Kubuka rekening tabungan untuk masa depan anakku dan memperbesar toko kecilku. Aku tidak pamer, aku hanya hidup tenang dan bermartabat. Yang akhirnya kumenangkan bukan hanya uang, tetapi hak untuk berjalan dengan kepala tegak. Dalam hidup, jangan pernah lupakan nilai dirimu hanya karena perubahan orang lain, dan jangan pernah meninggalkan orang yang menemanimu dalam kesulitan hanya karena kilau kesuksesan. Uang bisa dicari, jabatan bisa hilang dan kembali, tetapi cinta dan rasa hormat, sekali terinjak-injak, sulit untuk dibangun kembali. Jika menurut Anda ada pelajaran dalam cerita ini, silakan tinggalkan like. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kedamaian.